malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya berkat sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Frater, suster, ibu bapa, dan saudara-saudari terkasih dalam Tuhan. Selamat petang, selamat datang di Gereja Santo Franciscus de Sales untuk mengikuti perayaan Ekaristi hari Minggu Prapaskah keempat tahun liturgi A dengan tema Kamu adalah terang di dalam Tuhan, sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Marilah kita berdiri. Perayaan Ekaristi hari ini dilayani oleh KUR dari kelompok kategorial Kerahiman Ilahi, tata laksana dari tim voli San Prades. Misa dipimpin oleh Romo Edi Prasetya SCY. Marilah kita siapkan hati untuk mengikuti perayaan Ekaristi dengan menyanyikan lagu pembuka dari Mada Bakti. Kami ya Tuhan.
intensi perayaan Ekaristi kita pada hari ini, kita mohon bersama alumni aktivis paroki Hati Kudus Palembang untuk terselenggaranya pemberkatan Jalan Salib dan juga reuni retret tanggal 31 Maret sampai tanggal 2 April 2023. Semoga dapat berjalan dengan baik dan lancar. Yang kedua, kita mendoakan arwah Bapak Petrus Franz Smith yang dipanggil Tuhan 8 tahun yang lalu. Semoga Allah menganugerahkan belas kasih, pengampunan dosa, dan kedamaian abadi di surga. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Suster, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan orang-orang muda yang dikasihi Tuhan, selamat sore. Shalom. Pada hari ini kita memasuki hari Minggu Prapaskah yang keempat, dan minggu ini biasa disebut sebagai Minggu Sukacita. Maka warna liturgi akan sedikit berbeda, berwarna ungu muda atau rose atau merah muda, menandakan bahwa sukacita Paskah semakin dekat, dan kita juga semakin jelas meski masih samar-samar tentang karya keselamatan Allah yang akan berpuncak dalam peristiwa sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus. Maka pada kesempatan ini kita diajak untuk bersukacita karena penghiburan dari Allah. Bersukacita bahwa Allah senantiasa menyertai proses pertobatan kita, dan seperti orang buta yang disembuhkan berproses untuk mengenali Kristus dan karya keselamatannya, semoga kita juga berproses untuk semakin menjadi orang-orang yang dilayakkan untuk ikut serta di dalam kemuliaan Paskah. Maka di awal perayaan Ekaristi ini, mari kita hening sejenak, kita persiapkan batin kita. Kita sesali segala dosa dan kelemahan kita, dan dengan rendah hati kita mohon pengampunan dan belas kasih dari Allah. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah membuka mata si buta, sehingga ia dapat memandang Engkau sebagai penyelamat dunia. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau telah membutakan mata mereka yang tidak mau mengakui kelemahannya dan menutup diri terhadap yang benar dan luhur. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau telah membuka mata kami sehingga kami dapat melihat dan mengakui dosa-dosa kami, serta memandang Engkau sebagai penyelamat kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, melalui Yesus Kristus Putra-Mu, Engkau telah membuka hati kami untuk melihat kasih setia-Mu. Kami mohon, berilah kami hati yang hidup dan peka untuk mendengarkan sabda-Nya, serta berilah kami mata yang baru, agar dapat memandangnya sebagai juru selamat yang akan membebaskan kami dari kegelapan dosa dan maut,
Dialah Tuhan kami yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab pertama Samuel. Setelah Raja Saul ditolak, berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku." Ketika anak-anak Isai itu masuk, dan ketika melihat Eliab, Samuel berpikir, "Sungguh, di hadapan Tuhan, sekarang berdiri yang diurapinya." Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Janganlah terpancang pada paras atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, "Semuanya ini tidak dipilih Tuhan." Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah semua anakmu?" Jawab Isai, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi ia sedang menggembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Kulitnya kemerah-merahan, matanya indah, dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Samuel mengambil tabung tanduknya yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah saudara-saudaranya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Ia membaringkan daku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang dan menyegarkan daku. Gembalaku, aku takkan berkekurangan.
tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Tongkat gembalaanmu, itulah yang menghibur aku. Tuhanlah gembalaku, aku tak akan berkekurangan. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan segala lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh berlimpah. Tuhanlah gembalaku, aku tak akan berkekurangan. Kerelaan dan kemurahan-Mu mengiringi aku seumur hidupku. Aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tuhanlah gembalaku, aku tak akan berkekurangan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebut saja apa yang mereka buat di tempat-tempat yang tersembunyi sudah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati. Maka Kristus akan bercahaya atas kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Akulah terang dunia, sabda Tuhan. Siapa saja yang mengikuti aku mempunyai terang hidup. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci
menurut Yohanes. Sekali peristiwa ketika Yesus sedang berjalan lewat, Ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Yesus meludah ke tanah dan membuat lumpur dengan ludah itu, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu di kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Orang itu pun pergi membasuh dirinya, lalu kembali dan dapat melihat lagi. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu duduk dan mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tapi dia serupa dengan orang itu." Ia sendiri berkata, "Benar, akulah dia." Mereka kemudian membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi bertanya lagi kepadanya, bagaimana matanya dapat melihat? Jawabnya, "Ia mengoleskan lumpur pada mataku, lalu aku membasuh diriku dan sekarang aku dapat melihat." Kata sebagian orang Farisi itu, "Orang ini tidak datang dari Allah sebab ia tidak memelihara hari Sabat." Tetapi yang lain berkata, "Bagaimana seorang berdosa dapat membuat tanda mukjizat yang demikian?" Lalu timbullah pertentangan di antara mereka. Kata mereka lagi kepada orang yang tadinya buta itu, "Dan engkau, karena dia telah memelekkan matamu, apa katamu tentang dia?" Jawabnya, "Dia seorang nabi." Tetapi orang-orang Farisi menegur dia, "Engkau ini lahir sama sekali dalam dosa dan engkau hendak mengajar kami?" Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa orang itu telah diusir oleh orang-orang Farisi. Lalu Yesus bertemu dengan orang itu dan berkata, "Percayakah engkau kepada Putra Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia, Tuhan? Supaya aku percaya kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, dia yang sedang berbicara dengan engkau, dialah itu." Kata orang itu, "Aku percaya Tuhan." Lalu ia sujud menyembah Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita hidup dalam dunia yang bagi saya kadang tidak selalu mudah bisa dimengerti dan dipahami, terutama tentang perilaku-perilaku masyarakat yang ada di sekitar kita.
sebagai contoh. Kalau kita menyaksikan seorang artis yang good looking atau penampilannya menarik, tersandung kasus tertentu, maka kemudian banyak orang yang membela dan mengatakan, oh itu cobaan, oh itu yang kuat ya, dan sebagainya. Tetapi kalau dia nggak good looking, dia biasa-biasa saja, juga mungkin tidak kaya, seringkali malah yang diterima sebaliknya, hujatan-hujatan dan sebagainya. Seringkali orang melihat secara fisik apa yang dilihat oleh mata, apa yang dapat ditangkap oleh panca indera, dan seringkali itu menjadi ukuran-ukuran dalam menilai seseorang. Dan itulah yang kemudian sebenarnya ada di dalam pikiran Samuel, seorang nabi Allah, ketika dipilih oleh Allah untuk mengurapi seorang calon raja pemimpin bangsa Israel. Tadi kita mendengar dengan jelas bagaimana Samuel diutus Allah untuk datang pada keluarga Isai yang memiliki beberapa anak, dan untuk mengurapi salah satu anak menjadi raja yang akan mendatangkan keselamatan dan kejayaan bangsa Israel. Maka pertama-tama yang dilihat oleh Samuel, pertama-tama anak-anak Isai yang badannya tegap, gagah, perkasa, karena dia membayangkan orang-orang seperti inilah yang punya kemampuan dipilih oleh Allah untuk memimpin bangsa Israel tampil sebagai raja. Kadang kita juga dalam pemilihan-pemilihan presiden, gubernur dan sebagainya yang dilihat seringkali hal-hal fisik. Wah, orangnya tampan, cantik, gagah, berwibawa dan sebagainya. Tetapi rupanya dengan jelas tadi dikatakan oleh Allah, jangan terpancang pada paras atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ada dua perbedaan jelas dan besar antara cara pandang manusiawi dan cara pandang ilahi. Cara pandang manusiawi sekali lagi mengandalkan panca indera, apa yang dapat dilihat, apa yang dapat didengar, apa yang dapat dirasakan dan sebagainya. Tetapi Allah justru menilai seseorang dari sesuatu yang tidak bisa dilihat begitu saja, tetapi membutuhkan waktu, membutuhkan permenungan yang mendalam untuk bisa menemukan siapa sesungguhnya pribadi seseorang itu. Dan seringkali meskipun manusia tahu siapa yang baik, tetapi seringkali terjebak oleh penilaian-penilaian manusiawi atau mendapat keuntungan-keuntungan pribadi. Manusia dengan sengaja membutakan diri. Saudara-saudariku terkasih, begitu juga yang tampak di dalam bacaan Injil. Bagaimana sudut pandang Yesus, sudut pandang orang buta yang disembuhkan, dan juga sudut pandang orang-orang yang ada di sekitar Yesus, yang kebetulan mereka adalah ahli-ahli Taurat, ahli-ahli kitab suci, yang dianggap mampu, capable dalam melihat atau menilai sesuatu. Pada zaman Yesus, seringkali mengkaitkan situasi anak dengan apa yang terjadi dengan orang tua. Anak yang lahir tidak normal atau anak yang lahir dengan berkebutuhan khusus seringkali dianggap itu sebagai hukuman atas dosa-dosa orang tuanya. Dan saya kira cara pandang dan penilaian itu ada sampai sekarang. Kita bisa melihat bagaimana anak-anak yang kemudian menderita, anak-anak yang terpuruk, anak-anak yang tertekan, yang seringkali harus menanggung penilaian-penilaian masyarakat karena perbuatan orang tua
dari anak yang bersangkutan. Cara pandang inilah yang ingin didobrak oleh Allah. Cara pandang inilah yang ingin didobrak oleh Kristus sendiri. Bahwa setiap orang itu dikasihi oleh Tuhan. Setiap orang itu diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Dan kita tahu dalam kitab Kejadian, manusia itu diciptakan sungguh amat baik. Maka satu dengan yang lain tidak dikaitkan oleh dosa-dosa tertentu. Setiap orang bertanggung jawab terhadap kesalahan dan dosa yang dia lakukan. Dan yang menarik adalah ketika orang buta ini disembuhkan, meskipun dia kemudian samar-samar mengenali Yesus, dan ketika Yesus tampil menyatakan diri dia yang menyembuhkan, lahirlah rasa percaya yang luar biasa dan iman yang sungguh akan Tuhan Yesus. Orang yang membiarkan diri dijamah oleh Tuhan dan disembuhkan, serta membuka hatinya akan karya Allah itu, dia sungguh mampu menyadari betapa Tuhan luar biasa berkarya untuk hidupnya. Sebaliknya orang-orang Farisi itu justru membutakan mata hatinya. Tidak bisa melihat karya penyembuhan orang buta itu oleh Yesus sebagai karya Allah. Tetapi tetap mencari-cari kesalahan. Memang di dalam hukum Taurat dikatakan bahwa pada hari Sabat orang tidak boleh bepergian jauh-jauh dan selalu membuat ukuran-ukuran tertentu. Dalam kebiasaan masyarakat Yahudi waktu itu, jarak paling jauh itu sekitar 500 meter. Orang bepergian pada hari Sabat. Tetapi sebaliknya, tadi dari Siloam tempat orang itu kemudian disembuhkan, dengan jarak perjumpaan itu kurang lebih 1 kilometer. Dan itu dianggap sebagai pelanggaran hukum. Saudara-saudariku yang terkasih, bisa jadi kita juga seperti orang-orang Farisi itu menjalankan perintah-perintah Tuhan hanya sekedar apa yang tertulis, bukan dari apa yang sesungguhnya Tuhan inginkan dari perintah-perintah itu. Justru semestinya orang-orang bisa melihat betapa Allah sungguh hadir menyertai terutama mereka yang menderita, terutama mereka yang tersingkir, terutama mereka yang seringkali diabaikan. Dan Tuhan sungguh menyatakan keberpihakannya. Tetapi kegagalan orang-orang Farisi itu justru melihat sebaliknya sebagai sebuah pelanggaran yang mesti diadili. Saudara-saudariku terkasih, sekali lagi, mari kita menggunakan kacamata Tuhan, menggunakan sudut pandang ilahi dalam melihat segala sesuatu. Mari kita melihat kebaikan-kebaikan yang sungguh sebenarnya dinyatakan oleh Tuhan di dalam hidup kita, di dalam diri sesama kita, daripada sekedar hanya menghakimi, membutakan diri dengan sengaja demi penilaian-penilaian diri kita sendiri. Masa Prapaskah adalah masa di mana kita diarahkan untuk semakin menyadari penebusan Allah di dalam karya dalam perayaan misteri Paskah, dan kita diundang untuk juga bersama-sama menghadirkan rahmat Tuhan itu bagi sesama kita, terutama mereka yang tersingkir, yang menderita, yang tertekan, yang mungkin sedang menghadapi masalah, tekanan batin, tekanan hidup dan sebagainya. Mata kita semestinya terbuka, jeli akan penderitaan sesama kita. Bukan hanya sekedar melihat secara fisik, melihat menurut ukuran-ukuran manusiawi. Semoga sabda Tuhan hari ini semakin mampu meneguhkan perjuangan kita untuk mempunyai sikap seperti Yesus, mempunyai semangat belas kasih yang peduli pada penderitaan orang lain, juga mempunyai hati yang sungguh-sungguh peka dalam menilai seseorang
menurut ukuran-ukuran Allah, ukuran-ukuran ilahi, bukan dari apa yang ia miliki, bukan dari apa yang tampak secara fisik dari dirinya, tetapi sungguh mengalir dari hati segala tindak, tanduk, perilaku, dan kebaikan-kebaikan yang tulus itu. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Mari kita bangkit berdiri, kita tanggapi sabda Tuhan dengan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Melalui Kristus Putranya, Allah Bapa begitu mengasihi kita, maka marilah kita panjatkan doa kepadanya dengan penuh harapan, seraya berseru, kasihanilah kami umat-Mu ya Tuhan. Kasihanilah kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi para pemimpin gereja, semoga Allah Bapa Maha Bijaksana memberkati para pemimpin gereja agar selalu ramah dan bijaksana seperti Kristus dalam menggembalakan umat yang tengah berziarah menuju kerajaan keselamatannya. Marilah kita mohon, kasihanilah kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi para pejabat pemerintahan, semoga Allah Bapa Maha Baik memberikan terang sinar kasih-Nya bagi para pejabat pemerintahan kita, sehingga mereka dengan giat mengusahakan segala sesuatu yang diperlukan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Marilah kita mohon, kasihanilah kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi mereka yang sakit dan cacat mental, semoga Allah Bapa Maha Belas Kasih membangkitkan rasa belas kasih kita terhadap mereka yang sakit dan cacat mental, agar mereka itu jangan sampai dilalaikan ataupun disingkirkan, melainkan dirawat dengan cinta kasih. Marilah kita mohon, kasihanilah kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi kita di sekitar altar ini, semoga Allah Bapa sumber cahaya sejati menerangi hati dan budi kita, agar semakin mengenal Dia dan Kristus Putranya, serta semakin menghayati martabat kita sebagai putra dan putri cahaya. Marilah kita mohon, kasihanilah kami umat-Mu ya Tuhan. Mari kita hening sejenak, kita sampaikan doa-doa dan permohonan kita masing-masing secara pribadi. Marilah kita berseru kepadanya, kasihanilah kami umat-Mu ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kudus, dengarkanlah doa kami. Perkenankanlah kami bersyukur kepadamu atas segala anugerah yang telah kami terima. Buatlah kami tenang karena percaya akan beroleh apa yang kami harapkan dalam dan karena Kristus Tuhan kami. Tuhan
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, terimalah persembahan kami ini. Semoga Engkau selalu menjiwai kami untuk dengan gembira hati mempersembahkan hidup kami, pengendalian diri dan mati raga kami, demi keselamatan jiwa kami, demi Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Dengan misteri penjelmaan Kristus, Ia menuntun umat manusia yang berjalan dalam kegelapan masuk ke dalam terang iman, dan lewat sakramen kelahiran kembali, Ia mengangkat semua yang lahir sebagai budak dosa lama menjadi anak angkat Allah. Sebab itu, bersama semua malaikat dan para kudus, kami memuji Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala awal mula dunia. Engkau selalu berusaha agar manusia menjadi kudus seperti Engkau kudus adanya. Kami mohon, pandanglah persembahan umat-Mu dan curahkanlah kekuatan Roh Kudus-Mu ke atasnya, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Yesus Kristus. Dalam Dialah kami menjadi anak-anak-Mu. Meskipun sesungguhnya dulu kami tersesat dan tidak mampu mendekati Engkau, Engkau mencintai kami dengan kasih yang tak terhingga. Sebab Putra-Mu satu-satunya yang benar telah menyerahkan dirinya sendiri sampai wafat dan tidak menolak dipaku pada kayu salib untuk kami. Tetapi sebelum lengannya terentang antara langit dan bumi, Dia menghendaki merayakan Paskah bersama murid-muridnya sebagai tanda perjamuan-Mu yang tak terhapuskan. Sementara makan bersama, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Dengan cara yang sama sesudah perjamuan, saat Ia menyadari bahwa segala-galanya akan diperdamaikan dalam dirinya,
melalui darahnya yang tertumpah di salib, dia mengambil piala berisi hasil pokok anggur. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu dan menyerahkannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Maka sambil mengenangkan putramu Yesus Kristus yang adalah Paskah dan damai kami yang sesungguhnya, kami merayakan wafat dan kebangkitannya dari alam maut. Sambil menantikan kedatangannya yang membahagiakan, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang memulihkan hubungan kami dengan Dikau, Allah yang setia dan berbelas kasih. Pandanglah dengan murah hati, Bapa yang Maha Penyayang, semua yang Engkau persatukan bagimu dalam kurban putramu, dan penuhilah semua yang ambil bagian dari roti dan piala yang satu ini dengan kekuatan Roh Kudus, agar dihimpun menjadi satu tubuh dalam Kristus dan dijauhkan dari setiap perpecahan. Semoga Engkau sudi menjaga kami selalu dalam kesatuan budi dan hati, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes Sarun Yuwono. Bantulah kami untuk mempersiapkan datangnya kerajaan-Mu, sampai pada saat kami sendiri sebagai orang kudus di tengah para kudus, menghadap Engkau di takhta surgawi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, bersama para rasul dan semua orang kudus yang berbahagia, serta saudara-saudari kami yang sudah meninggal, yang kami serahkan kepada belas kasihan-Mu, khususnya Bapak Petrus Franz Smith. Pada saat itu akhirnya setelah dibebaskan dari luka yang menghancurkan dan dijadikan ciptaan baru yang sempurna, dengan penuh sukacita kami akan memadahkan bagimu pujian syukur Kristus yang hidup selama-lamanya. Dengan pengantaran diam bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di
Berdoalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tapi bersabdalah saja. Sekarang aku tak dapat
Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau menerangi setiap orang yang lahir di dunia. Kami mohon terangilah hati kami dengan sinar rahmat-Mu, agar kami mampu selalu memikirkan hal-hal yang pantas dan layak bagi keagungan-Mu, serta mencintai Engkau dengan sungguh. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Mohon perhatiannya untuk beberapa pengumuman. Yang pertama, penerimaan dana. Misa pada hari Jumat tanggal 10 Maret, kolekte sebesar 1 juta. Kepada Ibu, Bapak, anak-anak, dan saudara-saudari, serta semua umat atas kebaikan dan kemurahan hati dalam berbagi untuk kebutuhan gereja. Semoga berkat Allah senantiasa melimpah untuk Anda sekalian. Yang kedua, jadwal penerimaan sakramen pengakuan dosa. Berikut ini adalah jadwal penerimaannya. Hari Selasa, tanggal 22 Maret, pukul 4 sampai dengan 6 sore. Hari Rabu, tanggal 23 Maret, pukul 4 sampai dengan 6 sore. Yang ketiga, perayaan pentahbisan Gereja Katedral Santa Maria Palembang. Hari Sabtu, tanggal 25 Maret, pukul 9 pagi di Gereja Katedral Santa Maria akan diselenggarakan perayaan syukur pentahbisan gereja, penerimaan pallium bagi Monsinyur Yohanes Harun Yuwono, Uskup Agung Palembang, dan perayaan ulang tahun episkopal Monsinyur Aloysius Sudarso SCY, Uskup Emeritus. Rangkaian perayaan akan dipimpin oleh Yang Mulia Monsinyur Piero Pipo, Duta Besar Vatikan untuk Indonesia. Kita doakan agar rangkaian perayaan syukur ini berjalan dengan baik dan lancar. Yang keempat, Fun Day OMK dan Remaka. Mengundang kehadiran rekan-rekan OMK dan Remaka dalam kegiatan Fun Day sekaligus pertemuan APP pada hari Minggu, tanggal 26 Maret, pukul 10 pagi di Balai Paroki. Untuk informasi, silakan menghubungi Aldi dan Margareta. Yang kelima, Koperasi Kredit Karya Mandiri. Koperasi kini mulai membuka pelayanan bagi anggota dan calon anggota di gereja setiap hari Sabtu dan Minggu mulai tanggal 18 Maret. Hari Sabtu mulai pukul 5 sore, hari Minggu setelah misa di Plaza. Yang keenam, jadwal gladi bersih untuk petugas Pekan Suci. Untuk hari Jumat Agung, gladi bersih tanggal 22 Maret, mulai pukul 7 malam. Untuk malam Paskah, gladi bersih tanggal 23 Maret, mulai pukul 7 malam. Untuk Paskah pagi, gladi bersih tanggal 24 Maret setelah misa. Petugas yang mengikuti gladi bersih adalah Miss Dinar, perwakilan Prodiakon, dirigen dan organis, pemazmur, lektor, dan perwakilan tata laksana. Semua petugas diminta untuk bisa terlibat aktif dan hadir tepat waktu agar pulang tidak terlalu malam. Saudara-saudari yang terkasih, demikianlah pengumuman telah kami sampaikan. Selamat menikmati waktu yang berkualitas bersama keluarga. Selamat malam. Beberapa catatan tadi untuk sakramen penerimaan sakramen rekonsiliasi atau pengakuan dosa itu hari Rabu dan Kamis.
ya, tanggal 22 dan 23. Rabu tanggal 22, Kamis tanggal 23. Kemudian menegaskan kembali undangan untuk seluruh remaja dan orang muda OMK Paroki. Minggu depan ada kegiatan yang diselenggarakan oleh teman-teman pengurus OMK Paroki. Maka kami berharap teman-teman muda dan juga dukungan dari orang tua untuk mendorong anak-anaknya terlibat dalam kegiatan ini, sehingga orang-orang muda ini sebagai roh juga dari paroki ini semakin hidup dan juga menjadi tulang punggung karya pelayanan untuk paroki kita. Yang terakhir berkaitan dengan pentabisan Gereja Katedral Santa Maria, maka mari kita persiapkan hati. Kita akan bersama doa novena pentabisan Gereja Katedral Santa Maria. Allah Bapa sumber kehidupan, Engkau senantiasa memperhatikan dan memelihara kami. Engkau tak henti-hentinya menyertai kami di dalam pesiaran hidup ini, dan Engkau senantiasa tinggal di tengah-tengah kami, sebagaimana dilambangkan oleh kenisah-Mu yang dibangun di tengah-tengah umat bangsa pilihan. Ya Bapa, seperti Engkau menguduskan kenisah-Mu, kuduskanlah juga gereja kami, Katedral Santa Maria. Semoga di gereja katedral ini nama-Mu selalu dipuji dan dimuliakan, dan kehadiran-Mu dirayakan dalam sakramen-sakramen. Semoga gereja katedral ini menjadi tempat kami memohon pengampunan-Mu, mengalami daya penyembuhan-Mu, mendengarkan sabda-Mu, dan menerima santapan tubuh dan darah Putra-Mu. Tuhan Yesus Kristus, jadikanlah gereja Katedral Santa Maria sebagai rumah doa dan tempat kehadiran-Mu. Semoga mereka yang datang ke rumah-Mu ini beroleh keringanan bagi yang berbeban berat dan kekuatan untuk yang letih lesu. Tuhan Yesus Kristus, Sang Pembangun yang bijaksana dan batu penjuru, sucikanlah rumah-Mu ini dan seisinya. Semoga rumah-Mu ini menjadi tempat kami menimba kedamaian, kebijaksanaan, kekuatan, dan sukacita daripada-Mu. Kiranya di rumah-Mu ini kami dipersatukan dengan Engkau Sang Gembala dan Kepala tubuh, serta dengan sesama sebagai satu kawanan dan satu tubuh. Allah Roh Kudus, curahkanlah kekuatan-Mu atas semua orang yang datang dan berkumpul di gereja Katedral Santa Maria. Mampukanlah kami semua, baik dalam suka maupun duka, untuk terus-menerus hidup sebagai anggota keluarga Allah dan bertumbuh seturut anugerah-anugerah. Semoga mereka yang dibaptis di gereja ini menjadi putra-putri Allah yang berkenan kepadanya. Mereka yang saling menerimakan sakramen perkawinan disatukan dalam cinta kasih. Mereka yang ditabiskan, Engkau kuduskan untuk tugas kegembalaan dan pengudusan. Dan semoga Engkau menyertai kami dalam pesiaran hidup ini hingga kami sampai di rumah Bapa di surga. Bunda Maria, Putra-Mu telah menyerahkan Engkau sendiri sebagai ibu kami. Kami dedikasikan gereja katedral ini kepadamu, yang dikandung tanpa noda dosa, sebagai ungkapan bakti dan hormat kami. Semoga dengan pendedikasian ini, ya Bunda, Engkau senantiasa membimbing dan menghantar seluruh anak-anak-Mu kepada Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,
sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, pergilah dalam damai, misa sudah selesai.